selemah hatinya yang rapuh. Baiklah Nyai, akan aku hadiahkan padamu sebuah mata air. Mata air yang terbuat dari air mata dari orang-orang yang lapar, yang terpaksa harus menelan ludah mereka sendiri. Air mata dari orang-orang yang terpaksa harus meminum air tangisan mereka sendiri. Matahari redup, awan hitam bergumul, berkulung-kulung mengkelapi langit, dan angin perlahan berputar-putar. Pada saat itu menyemburlah air dari dalam tanah, sementara dari langit hujan turun dengan begitu deras, petir mengkelekar-kelekar di angkasa. Nyai Endit tenggelam bersama harta bendanya, tenggelam bersama tanah kelahirannya. Banjirnya tak pernah surut, terus mengairi jiwa-jiwa yang kering, membasahi batin yang kerontang. Hingga pada akhirnya ia melahirkan kehidupan, mengembalikan sukma yang hilang. Mungkin dari jajaran tata usaha, wabil khusus mungkin selaku manajernya kepala sekolah, ini program yang sangat membanggakan ini tentunya perlu dukungan yang serius. Pasti bakal capek, ya. Nah, ini karena mungkin tidak ada jalan bertabur bunga menuju surga, ya. Nah, ini dengan adanya program ini dari mulai pelatihan dan juga mungkin instruksi nanti mungkin kepada para guru juga, gitu ya. Ini tentunya akan memerlukan kerja keras yang luar biasa. Ini tentunya harus ada komitmen yang kuat. Di sini ada mungkin jajaran komite yang tentunya berkewajiban untuk mendorong program-program yang ada di sekolah yang sangat kita cintai ini, gitu ya. Tanpa ada dorongan dari komite, apalagi tanpa ada dorongan dari para orang tua, program ini mungkin tidak akan berhasil, gitu ya. Jadi kami mungkin dari pemerintah menitipkan kepada seluruh elemen, ya, baik tenaga pendidik, guru, dan tentunya mungkin wabil khusus dari dukungan dari pemerintahnya, ya. Alhamdulillah mungkin hadir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang tentunya akan terus mendampingi kita bagaimana supaya program COI ini mungkin berjalan dengan sukses. Letak Cilawu, gitu ya. Combro. Jadi sekali lagi ini kami mohon bantuan kepada semuanya, mohon dukungan, karena apabila program ini berhasil, tentunya akan sangat bermanfaat bagi warga masyarakat, terutama mungkin bagi anak-anak didik kita. Tadi sebelum memasuki ruangan ini, saya sempat berbincang dengan pengawas pembina. Apabila ini program bisa ini gitu ya, jadi kesempatan bekerja atau kesempatan melanjutkan kuliah dari SMK ini mungkin lebih terbuka. Apalagi di sini mungkin hadir perwakilan dari dunia usaha dengan mutu kualitas yang bagus. Mungkin dunia usaha juga mungkin tidak akan melirik ke yang lain seandainya kualitas lulusan dari SMK 10 ini tidak diragukan lagi, gitu ya. Anak-anak ketika keluar sekolah kesehatan nyaman, gitu. Apalagi mungkin dalam masa sulit saat ini, gitu ya, dengan jumlah pengangguran yang bukan berkurang tapi terus meningkat, yang mudah-mudahan menjadi salah satu harapan
harapan gitu ya ketika menjadi lulusan SMK 10 dengan berbagai keunggulannya siswa tidak susah untuk mencari pekerjaan, siswa tidak bingung untuk melanjutkan kuliah gitu ya. Ini dengan prestasi yang cukup membanggakan. Tadi salah satunya meskipun kan SMK itu identik dengan SMK identiknya dengan mesin gitu ya. Tetapi tadi kan saya melihat ada prestasi di bidang kesenian juga yang patut dibanggakan. Kenapa tidak? Mungkin salah satu jurusan juga bisa menjadi salah satu unggulan di SMK ini. Menjadi keluar SMK bisa menjadi seorang MC, bisa menjadi seorang seniman atau yang lainnya gitu ya. Itu mungkin harapan-harapan kami ya dengan SMK dari kemudian Bapak Ibu guru yang sedang mencari ridha Allah melalui jalur pendidikan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa dipertemukan dalam rangka peresmian pembukaan sosialisasi Center of Excellence. Izin terus upami kuliahnya excellent kumlaut atau nanti sumak kumlaut obat saya. Jadi Bapak dan Ibu, konsekuensi logis ketika SMK ini ditunjuk sebagai Central of Excellence, KHI Panginten dari segi administrasi harus lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Kita berharap guru-guru di sini menjadi teladan, karena orang akan datang ke sini pasti menanyakan administrasi yang baik itu seperti apa. Beda kawan-kawan lain yang tidak ditunjuk. Mereka cukup mendengarkan dari narasumber, cukup diketahui orang sendiri. Tapi kalau Bapak itu harus lebih mengerti karena punya tugas lain untuk menyampaikan kepada yang lain. Ya. Diharapkan setelah sekolah ini ditunjuk menjadi Center of Excellence, satu, Pak Menteri mengatakan untuk memudahkan administrasi yang asalnya PP puluhan lembar sekarang cukup 1 lembar. Andai nanti 1 lembar saja tidak dikerjakan, mau alasan apa lagi yang Bapak ingin sampaikan sehingga tidak bisa membuat RPP? Karena konsekuensi logis dari Central Action ini kita harus jadi teladan yang saya katakan tadi. Memang berat jadi teladan. Saya berulang kali mengatakan salah satu Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun gitu ya. Beratnya guru teh apa? Ada beberapa sekolah di wilayah selatan yang sudah kita izinkan untuk tatap muka. Di sini kan sudah jelas ya, Pemda Kabupaten Garut sudah sepakat kalau zona merah, oranye tidak diperkenankan. Jadi ujian terbesar bagi kita adalah ketika Bapak sedang senang mengajar, tapi langsung diberhentikan. Sebetulnya berhentinya Bapak mengajar itu atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum, menurut ke pemerintah, Pak. Jadi Bapak ngajar teh kahiji ibadah. Jadi tidak hadirnya Bapak di sini cuma ibadah, Pak. Ya, walaupun nyeri hati. Artinya senang-senangnya karena tuh ada apa? Pengaduan dari guru-guru yang tiba-tiba harus berhenti mengajar. Kalau siswa jelas berdasarkan informasi yang kita dapat survei yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 56% siswa tidak puas belajar di rumah. Satu, karena upami di bumi tadi ongkosan. Nomor 2, semakin tinggi pendidikan, orang tua semakin tidak bisa membimbing. Karena tidak bisa membimbing, lain mengalah akan nyarikan budak. Terus bapak-bapak Bu, ketika tanya bapak-bapak guru, bapak palai di bumi, palai di sapala, anjana palai di sapala, bukan di bumi. Ketika saya tanya kenapa, di bumi teh teraniaya oleh istrinya. Jadi salah iya upami kayak kapten teh nyarikan kurang kali, akhirnya kurang kali itu aja. Itu keluhan bapak-bapak jadi ingin segera ke sekolah karena selama ini setelah tidak ada di bumi di sekolah itu sebagai pelampiasan. Akhirnya di bumi tadi. Terus ibu-ibu juga mengeluh Bu. Hari itu Pak menuju ngawulang sekolah masuk air rasa kangen ke suami dia cina berangkat jam 6.30 bukan pulang jam 15.
ayeuna di anjing hayang we. Ayeuna teh cerak deui. Jadi cerak deui itu keluhan. Sehingga tentu pada Bapak dan Ibu tidak usah khawatir bahwa Bapak dan Ibu tidak ngajar itu juga karena melaksanakan perintah dari pemerintah. Kita wajib melaksanakan karena walaupun pendidikan itu merupakan hak asasi manusia, hak siswa, hak anak-anak, tetapi ternyata setelah kita lihat di WHO juga pendidikan itu urutan ketiga. Yang pertama itu kesehatan, yang kedua keselamatan, baru pendidikan. Jadi tidak usah khawatir, gaji pemerintahan negara banyak. Jadi ketika ada kawan-kawan orang tua yang merasa jenuh kemudian menyampaikan di media sosial, kalau usah ditanggapi. Itu bagian dari dinamika pendidikan. Orang tua kan ada yang marah-marah, ya Pak guru macam orang digaji dan sebagainya. Kita nggak usah marah, paling kita mengomentari matanya menjadi guru. Pegawainya digaji. Beda dengan Pak Camat ya. Pak Camat dari pagi sampai sore dia di kantor, kita makan di rumah. Siswa libur gitu ya. Gaji tengirahan anak muda jadi guru tadi. Yang selanjutnya Bapak Ibu hormati, tadi kan disampaikan tujuan workshop ya. Bapak tahu tujuan workshopnya nggak? Tadi dulu itu. Salah satu tolak ukur workshop berhasil itu adalah ketika tujuan disampaikan setelah workshop 3 hari tercapai atau tidak, tinggal ngukur gitu Pak. Nah saya berharap nanti narasumbernya sengaja didatangkan dari pusat, Bapak timba ilmunya, narasumber hebat itu Pak Wawan. Kemudian Bapak punya tugas untuk mengimplementasikan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini, itu yang paling berat. Kemudian Bapak Ibu hormati, karena Central of Excellence itu bukan hanya gurunya saja, jadi perlu koordinasi manajemen di sekolah ini. Kemarin ada kasus di SMA Cikampek, dia kena OTT sama pungli. Kebetulan kepala sekolahnya kenal dengan saya ngobrol sebelumnya apa yang terjadi. Setelah saya cek ternyata tidak ada masalah yang berat sebetulnya. Yang berat adalah ketika tidak ada koordinasi antara kepala sekolah, stasiun PU, BPP dan guru. Di organisasi manapun perlu Bapak ketahui pasti ada terjadi cekcok lah, bahasa kita cekcok. Rumah tangga yang hebat juga tidak pernah terhindar dari cekcok. Tugas Bapak ketika di sekolah ini ada yang tidak berkenan, maka tugas Bapak adalah ingatkan kawan kita yang melanggar aturan. Yang kedua adalah tutup aibnya. Allah berfirman, apabila seorang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya. Jadi jangan sampai kejelekan yang ada di sekolah ini orang lain tahu. Nyari di SMK 10 guru nanti malas. Ditanya di Bapak ngulang di mana? Di SMK 10. Berarti Bapak masuk malas. Diharapkan pokoknya kejelekan kita tutup saja. Ya, siapa? Apalagi sekolah Central of Summa Cum Laude Pak, kalau lihat di IPK begitu. Ya. Karena kerjasama itulah sekolah kita akan maju. Apalagi Bu Camat hadir di sini, saya sudah berulang kali berkunjung ke berbagai sekolah, hampir setahun lebih saya di sini Bu. Baru di sini saya ketemu dengan Bu Camat. Terima kasih Bu. Kegiatan ada Pak. Alhamdulillah. Saya dapat laporan dari juga kemarin itu Pak Apip itu di sini bagus Pak. Mungkin Allah akan mengangkat derajatnya sehingga dia dipindahkan gitu. Kan ada sebuah keterangan barang siapa akan diangkat derajatnya maka Allah akan mengujinya. Pak Apip di sini kan hari Pak. Ya. Dipindahkan ke Cilew. Ya, kan berat rasanya, tapi beliau ternyata sudah survive gitu. Bercerita Pak di rumah kita ajengan jadi ulun wae itu nafsir Pak gitu ya. Selain itu Bapak Ibu, dalam waktu dekat ada seleksi calon kepala sekolah. Ada 216 sekolah yang kosong di Jawa Barat. Kalau Bapak berminat, maka ikuti kegiatan itu Pak. Saya sarankan ke komite silakan usulkan. Bapak komite ya? Usulkan di sini Pak, kalau Wakaset itu jangan terlalu lama, karena salah satu syarat menjadi kepala sekolah pernah menjabat Wakaset. Jadi Bapak sebagai komite usulkan Wakaset paling lama 2 tahun beralih, jadi punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi kepala sekolah. Dan saya berharap kawan-kawan yang gagal tahun yang lalu tidak sempat menjadi kepala sekolah tidak usah mudah menyerah. Saya 3 kali Pak ikut seleksi kepala sekolah
sekali gagal ikut deh, 2 kali gagal ikut deh, 1 kali. Nah mungkin si yang panitia itu berpikir sih karena orang dia diluluskan tahun harap jadi lagi bosan mau. Jadi saya begitu. Karena tidak sedikit kawan saya ketika gagal sekali mengunggul di dinas pendidikan macam korupsi, jadi kudu makai duit. Mungkin dilihat ketabahan dia dalam menghadapi penderitaan. Jadi saya berharap cuma ada ketentuan dia pernah Wakasek, pernah disertifikasi, kemudian usianya maksimal 56 tahun. Artinya kalau pada saat pengangkatan Januari 2021 56 tahun, dia 1 kali jabatan kan 4 tahun. Kalau tidak dibatasi namanya SK keluar, enjingnya pensiun, kan awatos gitu ya. Jadi sering Bapak dan Ibu itu ada pengumuman itu. Kemudian dalam waktu dekat ada penilaian kinerja kepala sekolah. Yang dinilai sebetulnya kepala sekolah, tapi secara keseluruhan mulai bagaimana manajerialnya, 8 standar nasional pendidikan dinilai, dan itu adalah hasil kinerja Bapak semua. Jadi kalau nilai kepala sekolah jelek berarti yang jelek sekolahnya. Nah, kepala sekolah lah besok atau lusa bisa berangkat. Jadi saya pikir jaga nama baik SMK ini. SMK ini sudah cukup bagus Pak. Pergantian kepala sekolah dari tahun ke tahun itu jangan tidak usah disesali. Tapi ini berkat kerjasama Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu tentang TRK dan KINO. Jadi Jawa Barat itu untuk menilai kinerja seorang ada TRK namanya, penilaian sesama teman, penilaian 360 derajat, dan GIMOB itu ngecek ke kehadiran. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu terendah dari 27 OPD itu terendah. Setelah dicek ternyata kawan-kawan guru kan dulu itu hanya 3.000 pegawai di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Begitu guru SMA, SMK, SMP masuk jadi 33.000. Jadi masuk 30.000 orang guru. Itu kan jadi pembagi. Ketika penilaian TRK, nilai kita paling rendah, jadi nilai yang paling tinggi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terendah dibandingkan dengan dinas-dinas yang lain. Setelah